Presiden Prabowo belum puas dengan penurunan biaya haji hingga 4 juta rupiah tahun ini dan meminta Menteri Agama dan Badan Penyelenggara Haji menurunkan lagi biaya haji. Realistiskah dan bisakah penurunan biaya haji dilakukan tanpa mengurangi layanan haji di Tanah Suci? Kita akan membahasnya bersama Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Penyelenggara Haji atau BPH Nur Alia Fitra serta anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq. Selamat malam Pak Nur. Selamat malam Kang Maman. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan memulai perbincangan dari Pak Nur terlebih dahulu. Tahun ini ongkos haji turun 4 juta rupiah. Namun Presiden belum puas dan ingin kembali turun bahkan lebih rendah dari biaya haji Malaysia. Bagaimana BPH menjawab tantangan dari Presiden ini? Baik, terima kasih Mbak Fitri. Jadi yang pertama bahwa kami sebagai lembaga baru, karena kemarin Pak Presiden sudah meminta kesiapan dari Pak Kepala Badan, jadi kami siap untuk memerintah Bapak Presiden untuk menurunkan kembali biaya haji tahun depan, sehingga kami mungkin akan melakukan hal-hal terobosan-terobosan strategis. Misalkan kita perlu melakukan kajian terhadap komponen-komponen biaya haji yang berpotensi untuk bisa diturunkan lagi. Misalkan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Misalkan terkait dengan biaya operasional penerbangan begitu ya. Kita ada Kementerian Perhubungan, ada Kementerian BUMN, ada Kementerian Pertamina. Kita tahu bahwa biaya haji ini 30% lebih adalah biaya penerbangan dan sebagian besar ini adalah disumbang oleh aftur gitu. Sehingga kita perlu diskusi karena informasinya adalah negara kita ini dibandingkan dengan negara tetangga kita kanan kiri ini afturnya lebih mahal, sehingga barangkali ini bisa lebih diturunkan lagi supaya biaya penerbangan itu bisa lebih turun. Kemudian misalkan tadi disampaikan oleh Pak Menteri Agama terkait dengan kemungkinan pengurangan masa tinggal di Arab Saudi. Jadi ini kan memang sudah menjadi ketentuan Arab Saudi ya, tapi kami bagi negara yang mengirimkan lebih dari 30.000 jemaah, maka masa operasional pemberangkatan dan pemulangan itu 30 hari. Tapi ini kita masih bisa berdiskusi lagi dengan otoritas di Arab Saudi, misalkan Gaja, kemudian dengan maskapai penerbangan. Apabila misalkan kita diizinkan untuk menambah bandara kedatangan atau kepulangan, misalkan di Taif atau di tempat mana lagi gitu, sehingga itu bisa mengurangi tingkat kepadatan di Jeddah dan di Madinah. Dan ini akan berpotensi untuk mengurangi biaya masa tinggal, dan ketika masa tinggal dikurangi otomatis akan mengurangi biaya baik itu penyewaan rumah maupun maupun konsumsi bagi jemaah. Jadi kita perlu untuk mengkaji lagi dengan semua pihak terkait dengan komponen-komponen biaya haji yang bisa diturunkan lagi untuk bisa mendukung penyelenggaraan haji lebih mudah. Oke, saya akan ke Kang Maman. Menurut Pak dari parlemen sendiri ataupun dari DPR, sejauh mana biaya haji ini bisa ditekan? Tadi kemudian Pak Nur sudah menjabarkan mengenai opsi-opsi untuk kemudian efisiensi dari biaya haji itu sendiri. Iya, kalau misalnya targetnya adalah lebih murah dari Malaysia, sebenarnya kita udah lebih murah dari Malaysia. Karena Malaysia itu sekarang 100 juta lebih sedikit ya. Nah, sementara Indonesia di 2025 ini kita mematok hasil kesepakatan kita di Panja Haji itu adalah 89,4 juta. Nah, tapi pertanyaannya, apakah bisa lebih murah lagi seperti yang diminta oleh Pak Presiden? Kita jawab bisa. Nah, dari mana misalnya? Kita lihat komponen-komponennya. Komponen tertinggi itu adalah penerbangan. Penerbangan itu 33,1 juta. Nah, kalau penerbangan ini bisa diefisiensi, salah satunya yang tertinggi adalah aftur. Jadi komponen haji tertinggi itu penerbangan. Komponen penerbangan tertinggi itu adalah aftur. Maka kalau kita membeli aftur di muka yang tidak kena inflasi, itu kemungkinan lebih rendah lagi, termasuk apa yang dikatakan Pak Nur tadi betul, bagaimana handling di bandara dan lain sebagainya. Yang kedua, komponen termahal itu adalah akomodasi atau maktab yang ada di Mekah, itu sekitar 14,7 juta.
Nah, dengan ide tentang kampung Indonesia misalnya, itu sangat-sangat membantu mengefisiensi karena ada kepastian bahwa orang yang berangkat haji itu sudah pasti itu kalau dia hari ini berangkat, dia naik pesawat kloter berapa dan hotel mana. Karena asumsinya adalah kampung haji itu nanti di sebuah kawasan di mana sekitar 241.000 jamaah haji Indonesia, dan itu kalau dibuka bulan bukan haji itu bisa dipakai umroh. Maka itu bayangkan berapa efisiensi yang bisa kita yang dapat kita ambil. Nah, pengurangannya lumayan. Kalau kalau penerbangan bisa kita kurangi sekitar 3 sampai 4 juta. Lalu juga akomodasi di Mekah, lalu juga akomodasi di Madinah sekitar 4,5 juta, termasuk uang saku 3,2 juta. Termasuk nanti ada akomodasi kecil di Indonesia, konsumsi transportasi dan sebagainya. Maka saya yakin bila terjadi efisiensi seperti itu, kita bisa mengurangi kembali biaya ibadah haji. Nah, kalau biaya ibadah haji bisa dikurangi setelah kita sisir seluruh komponen-komponennya, maka nanti BP atau biaya yang harus dikeluarkan oleh jamaah haji pun akan semakin berkurang. Kalau tahun ini jamaah haji Indonesia masih harus membayar lumayan besar seperti itu, seperti 55,4 juta, maka tahun depan dengan pola efisiensi seperti itu dan gagasan tentang kampung Indonesia itu lumayan akan sangat-sangat membantu. Bahkan asumsinya adalah orang yang hari ini daftar lalu dia dikelola uangnya oleh BPKH. Nah, 10 atau 15 tahun yang akan datang, Bantaeng misalnya 49 tahun ya, seperti itu. Nah, mereka alih-alih nambah kayak gitu, itu justru nanti akan ada lebihnya. Ini loh, dana Anda dikelola oleh kami, kata BPKH, kami sudah mendapatkan Anda silahkan berangkat, bahkan bukan tidak perlu nambah, Anda dapat selisih nih kelebihannya. Nah, itu sebenarnya yang diharapkan dari ketika ide besar kita membuat BPKH, ide besar kita. Tetapi tentu ada kendala soal bagaimana masa mereka tinggal di Arab Saudi itu jangan terlalu lama. Salah satunya adalah mengoptimalkan diplomasi kita untuk memakai bandara, tidak hanya bandara haji dan umroh, tapi bandara internasional, tambah toib dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Baik, kembali ke Pak Nur, karena tadi Kang Maman sudah menyinggung mengenai perkampungan Indonesia di dekat Masjidil Haram. Tahun depan kemudian kan BPH akan mengambil alih persiapan haji. Nah, ini negosiasinya akan seperti apa dengan pemerintah Arab Saudi, terutama terkait membangun perkampungan Indonesia di dekat Masjidil Haram? Ya, jadi tadi sampaikan ya bahwa yang akan melakukan negosiasi adalah Bapak Presiden begitu ya. Nah, kemudian BP Haji sebagai yang nantinya akan menerima tongkat estafet penyelenggaraan ibadah haji ke depan, maka kita akan mencoba untuk memberikan beberapa skema terkait dengan kampung haji ini. Misalkan apakah harus membangun hotel dari nol di suatu kawasan, ataukah memang kampung haji ini bisa misalkan kita melakukan penyewaan dalam jumlah besar, itu kemudian kapasitas yang besar, kemudian di satu kawasan begitu, sehingga itu menjadi komplek bagi jemaah haji di mana posisinya tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram, sehingga pada saat nanti proses penyediaan akomodasi itu tidak harus dari nol, Mbak. Jadi misalkan sudah ada kapasitas 50.000 untuk jemaah haji Indonesia, jadi tinggal nyari yang 150.000 lainnya. Otomatis ketika sudah kapasitas 50.000 ini misalkan ini sudah menjadi milik Indonesia, katakanlah seperti itu, sudah disewa oleh Indonesia, otomatis ini kan akan berlanjut, sehingga akan mampu untuk menekan biaya haji karena 50.000 sudah efisien. Kemudian berikutnya untuk di luar musim haji itu bisa dipakai untuk jamaah umroh. Baik. Nah, otomatis akan menambah penerimaan begitu ya bagi biaya haji. Baik, Pak Nur, selain penurunan biaya haji, Presiden juga meminta optimalisasi layanan haji. Bagaimana tanggapannya? Ya baik, begini. Jadi saat ini kan di Arab Saudi ini kan sudah memasuki layanan penyelenggaraan ibadah haji ini sudah memasuki era industrialisasi. Kita tahu bahwa penyedia saat ini itu sudah dilaksanakan oleh pihak syarikah. Jadi semacam kalau di Indonesia itu perusahaan gitu ya, swasta yang mereka memberikan layanan kepada jemaah haji Indonesia.
dan itu jumlahnya saat ini cukup banyak sehingga mereka saat ini cukup kompetitif jumlahnya, kemudian layanan yang mereka tawarkan itu banyak sekali sehingga ke depan ini kita dalam menyongsong era industrialisasi ini kita lebih banyak pilihan gitu ya terkait dengan mereka-mereka yang akan melayani Indonesia. Ke depan kita bisa itu salah satu tantangan kita ketika penyedianya banyak, otomatis harga itu bisa lebih kompetitif. Kemudian layanan juga kita bisa minta, kita oke harga sekian, Baik. tapi kamu harus memiliki syarat yang kualitas bagaimana yang kita minta, seperti itu, Pak. Baik, Kang Maman dari Parlemen sendiri atau dari DPR ini bagaimana kemudian mengawal agar pemerintah bisa lebih banyak menurunkan biaya haji tapi tetap memberikan layanan haji yang maksimal, yang optimal? Ya, saya tentu mengapresiasi ya penyelenggaraan haji tahun ini itu akan lebih sangat optimal. Pertama dari Arab Saudi sendiri. Biasanya Arab Saudi masih memberikan kesempatan umroh sehingga kita yang berangkat di kloter awal-awal itu masih bisa ketemu orang yang umroh. Nah, tetapi sekarang enggak. Sekarang itu 1 bulan lebih sebelum haji dibuka, umroh sudah ditutup. Nah, yang kedua, kita lihat Arab Saudi misalnya memberikan pelayanan yang lebih optimal soal digitalisasi. Sehingga usulan dari DPR dulu untuk menggunakan billboard, lalu papan-papan informasi soal suhu, soal kecepatan angin, soal apa yang harus dipakai oleh jamaah, sekarang betul-betul terlihat di mana-mana. Sehingga jamaah haji akan merasakan kenyamanan seperti itu. Nah, yang kedua, kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama hari ini ya, seperti itu, bagaimana misalnya petugas-petugas itu sudah sangat-sangat bagus sehingga petugas sekarang kadang-kadang ada yang sampai diuji sampai 3-4 kali baru dia lolos jadi petugas. Beda dengan temuan pansus, saya anggota pansus haji kemarin, di mana periode kemarin itu banyak sekali petugas yang asal-asalan. Ada juga petugas yang sebenarnya tidak lolos tapi digantikan oleh supir siapa kek dan lain sebagainya. Sekarang tidak ada. Sekarang kita mengapresiasi petugas harus melayani jamaah sepenuh keikhlasan dan tanggung jawab. Sehingga pertanyaan tadi sangat menarik. Apakah dengan efisiensi BPIH seperti itu akan mengurangi optimalisasi pelayanan? Saya jawab enggak. Kenapa? Karena poin-poin yang ada di rancangan undang-undang haji, revisi undang-undang haji yang sedang dibahas di DPR sekarang, salah satunya adalah penguatan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan haji ini akan mengacu pada satu titik pelayanan yang terbaik. Karena bagaimanapun haji adalah etalase bagaimana pemerintah atau negara hadir dalam melayani jamaah sebaik-baiknya, memberikan rasa aman kepada jamaah haji, dan termasuk juga mengawal nilai-nilai haji yang harus dibawa oleh jamaah datang ke Indonesia. Jadi jangan sampai haji terjebak kepada hal yang bersifat rutinitas, formalistik dan lain sebagainya, tetapi ada orang yang bulak-balik naik haji tapi bulak-balik korupsi, ada orang yang bulak-balik umroh tetapi mengumbar hoax, fitnah dan lain sebagainya. Nah, hari ini dengan kepemimpinan Menteri Agama Prof. Nasaruddin, filosofis hajinya ditekankan banget lewat petugas, lewat seluruh jamaah dalam manasik-manasik, termasuk juga bagaimana mereka menjadi duta Indonesia yang memberikan terbaik. Kenapa Indonesia dianggap sebagai jamaah yang sangat-sangat menguntungkan bagi Arab Saudi? Yang pertama karena moderasi beragamanya, kita sangat moderat. Yang kedua, kita tidak pernah bikin rusuh dan sebagainya. Dan yang ketiga yang terpenting, jamaah Indonesia itu suka jajan, suka belanja, dan itu artinya mendatangkan devisa yang sangat banyak tuh untuk Arab Saudi. Oke, baik Kang Maman dan juga Pak Nur, kita harapkan biaya haji bisa lebih ditekan lagi namun tetap dengan jaminan layanan haji yang optimal. Terima kasih Kang Maman dan juga Pak Nur telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.